Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang kondisi masyarakat Arab sebelum Islam dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kondisi di sini yang kita maksudkan, yang akan kita pelajari pada hari ini adalah kondisi ekonomi dan kondisi politik. Mari kita awali dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali pembahasan kita dengan membicarakan tentang mata pencaharian orang-orang dari Arab. Apa saja yang menjadi mata pencaharian dari penduduk masyarakat Arab sebelum Islam dibawa oleh Rasulullah ke masyarakat Arab, terutama adalah suku Quraisy. Mata pencaharian penduduk atau masyarakat di Jazirah Arab yang pertama adalah peternakan. Bagi orang Arab Badui, peternakan adalah sumber utama kehidupan mereka karena hidup mereka berpindah-pindah atau nomaden. Untuk memenuhi keperluan ternak-ternaknya, maka mereka menggiring ternaknya berpindah-pindah mencari lahan yang subur, yang sedang hujan. Ada beberapa manfaat yang didapatkan dari memelihara hewan ternak. Yang pertama adalah mereka bisa mengkonsumsi dagingnya dan bisa meminum susunya. Kemudian yang kedua, mereka bisa membuat pakaian dari bulu domba. Dan yang ketiga, ketika mereka membutuhkan sesuatu, mereka bisa menjual ternaknya kepada orang lain, kemudian mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan yang lain. Orang Badui yang kaya mempunyai hewan ternak yang banyak sehingga untuk mengurus ternaknya harus mempekerjakan beberapa orang. Sedangkan untuk masyarakat perkotaan di wilayah Mekah, sebagian mereka menjadikan peternakan sebagai sumber kehidupan mereka. Ada yang menjadi pengembala ternaknya sendiri, tetapi ada juga yang mengembalakan ternak dari orang lain. Misalnya adalah Nabi Muhammad SAW, Umar bin Khattab, Ibnu Mas'ud, dan sahabat lainnya. Ketika tinggal di suku Bani Sa'ad, beliau biasanya mengembala kambing milik orang kaya. Kemudian beliau mendapatkan upahnya. Mata pencaharian orang Arab, masyarakat Arab, selain peternakan adalah pertanian. Masyarakat Arab perkotaan yang menjadikan pertanian sebagai sumber kehidupan mereka adalah masyarakat yang mendiami daerah-daerah yang subur, seperti Yaman, Taif, Madinah, Najd, Khaybar, dan lainnya. Komoditas yang mereka tanam biasanya adalah kurma dan gandum. Sedangkan mata pencaharian utama yang banyak dimiliki oleh penduduk Makkah atau suku Quraisy yaitu perniagaan atau perdagangan. Suku Quraisy yang mendiami kota Makkah yang dikenal sebagai penduduk negeri haram memiliki kedudukan istimewa. Jadi orang-orang Arab lainnya tidak akan berani mengganggu perniagaan mereka. Suku Quraisy mendapatkan pengalaman berniaga dari orang-orang Yaman yang pindah ke Makkah yang mempunyai keahlian di bidang perniagaan. Ka'bah yang berada di kota Makkah selalu diziarahi setiap tahun untuk melaksanakan ibadah haji. Dan di situ pula lah terjadi perdagangan. Perdagangan tidak akan terlepas dari yang namanya pasar. Pada masa itu pasar bukan hanya sebagai tempat transaksi perdagangan, tetapi juga menjadi pusat pertemuan para sastrawan, penyair, orator untuk saling menguji kemampuan. Makkah itu tidak sekedar sebagai pusat perdagangan, tetapi menjadi pusat peradaban, kekayaan bahasa, dan transaksi-transaksi yang global. Sehingga bahasa Arab, bahasanya orang Quraisy, menjadi bahasa yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Arab. Mudah diucapkan, paling enak didengar, serta paling kaya perbendaharaan kata. Di tanah Arab, di Makkah, itu ada pasar-pasar yang terkenal sejak lama, yaitu pasar Ukaz, pasar Mijanah, dan pasar Zulmajas. Lalu bagaimana sistem ekonomi yang digunakan dalam perdagangan oleh masyarakat di Jazirah Arab? Sistem ekonomi yang digunakan adalah riba. Riba sudah menjadi tradisi dan lazim dipraktekkan oleh masyarakat Jazirah Arab, termasuk masyarakat Mekah sebagai pusat perdagangan sudah terpengaruh sistem riba. Hal ini terjadi karena terpengaruh dengan sistem perdagangan yang dilakukan oleh bangsa lain. Nah, sistem riba ini adalah sistem yang nanti menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak yang lain, yang oleh Islam riba ini kemudian dilarang. Untuk menjalankan transaksi dagangnya, untuk mengangkut barang dari satu tempat ke tempat lain, dari satu negeri ke negeri lain, maka masyarakat Arab membutuhkan alat transportasi yang tangguh, yang kuat di segala medan, dan mereka memilih satu hewan yang khas di daerah mereka yang tahan tidak minum beberapa hari, dan hewan itu adalah
unta. Unta digunakan sebagai alat transportasi yang bisa diandalkan. Unta dianggap sebagai perahu padang pasir karena unta adalah hewan yang menakjubkan, tangguh, mampu menahan haus, dan mampu menempuh perjalanan yang jauh. Unta-unta ini membawa barang-barang dagang dari satu negeri ke negeri lainnya untuk diperjualbelikan. Lalu bagaimana kondisi atau kekuatan politik Jazirah Arab sebelum Islam? Waktu itu ada 3 kekuasaan besar yang menguasai wilayah atau Jazirah Arab. Yang pertama adalah Kekaisaran Bizantium atau Romawi Timur. Pusatnya adalah Konstantinopel dan dikuasai oleh kaisar yang merupakan pengganti Kaisar Romawi kuno setelah Romawi Barat runtuh. Pada abad ke-7, wilayahnya meliputi Asia Kecil, Syria, Mesir, dan sebagian daerah Italia serta sejumlah wilayah di pesisir Afrika. Kekuatan kedua yaitu kekuatan Kekaisaran Persia yang memeluk agama Zoroaster, dipimpin oleh dinasti Sasania atau Sasanid yang berkuasa di wilayah Iran, Irak, Armenia, Afghanistan, Turki bagian timur, sebagian India, Suriah, Pakistan, Kaukasia, Asia, dan Arabia. Dan kekuatan yang ketiga adalah dinasti Himyar yang berkuasa di Arab bagian selatan. Kondisi politik Jazirah Arab itu dipengaruhi 2 hal. Yang pertama, interaksi dunia Arab dan Kekaisaran Bizantium dan Persia. Dan yang kedua adalah persaingan antara agama Yahudi dan Zoroaster. Bagaimana di wilayah Makkah, di Jazirah Arab itu sendiri? Kalau 3 kekuatan besar tadi itu yang melingkupi wilayah Arab, bukan yang menguasai wilayah Arab, tetapi hanya di sekitarnya. Lalu bagaimana di kota Makkah sendiri di Jazirah Arab? Di Jazirah Arab ada beberapa kerajaan yang silih berganti menguasai. Kerajaan Kindah yang berada di Jazirah Arab bagian tengah yang memakai hukum kabilah. Kerajaan ini berkuasa antara tahun 480 sampai 529 sebelum Masehi. Dan kerajaan ini sudah punah, sudah tidak ada lagi. Kerajaan kedua adalah Kerajaan Ma'in dan Kerajaan Qotban 1200 sampai 700 sebelum Masehi. Keduanya adalah kerajaan yang paling awal di wilayah zaman, tetapi pengetahuan tentang kedua kerajaan itu sangatlah sedikit. Kerajaan ketiga yaitu Kerajaan Saba berdiri setelah runtuhnya wilayah Ma'in dan Qotban. Kerajaan Saba juga meliputi Hadramaut, ibu kotanya adalah Ma'arib. Ada 2 hal kenapa kerajaan ini sangat terkenal. Yang pertama adalah karena adanya Ratu Balkis. Kalau kalian dengar kata Ratu Balkis, ya kita akan ingat salah satu kisahnya Nabi yang bernama Nabi Sulaiman, ya, yang disebutkan dalam surat An-Naml. Tentu kalian masih ingat ya kisahnya tentang burung-burung hudhud. Yang kedua, kerajaan ini menjadi terkenal karena adanya bendungan yang besar yang disebut Bendungan Ma'arib. Bendungan ini menjadikan Yaman menjadi sebuah negeri yang makmur dan sejahtera. Tetapi kemudian ketika bendungan ini hancur, maka terjadi bencana air bah atau bencana banjir yang dahsyat sehingga banyak penduduknya kemudian pindah ke wilayah utara. Kemudian kerajaan selanjutnya yaitu Kerajaan Himyar. Kerajaan ini berdiri setelah Kerajaan Saba runtuh dan menjadikan Zafar sebagai ibu kotanya. Raja-rajanya bergelar Tobabiyah. Saba dan Himyar meninggalkan peninggalan yang menunjukkan keagungan dari 2 kerajaan ini. Pada akhir pemerintahannya, kerajaan ini semakin mundur dan nanti kemudian dikuasai oleh Romawi dan Persia. Selanjutnya, pendudukan Romawi di Yaman ini terjadi ketika Raja Himyar yang bernama Zunnuwas yang memeluk agama Yahudi memerintahkan pada orang-orang Najran yang beragama Nasrani untuk memeluk agama Yahudi, atau kalau nggak mau mereka harus mati. Kemudian raja ini memerintahkan digali parit dan orang-orang yang menolak memeluk agama Yahudi dibakar di dalam parit itu yang dikenal dengan Ashabul Ukhdud. Nah, coba diingat-ingat kisahnya Ashabul Ukhdud. Nah, sebagian dari mereka kemudian berdiri dan meminta bantuan kepada penguasa Habasyah yang menganut agama Kristen, yaitu Najasyi, yang kemudian meminta bantuan pada Kaisar Romawi pelindung agama Kristen. Nah, Kaisar kemudian mengirimkan pasukan perangnya dan senjata, maka Najasyi mampu menaklukkan kota Yaman berkat komandannya yang bernama Arbat. Pendudukan orang-orang Persia atas negeri Yaman terjadi ketika salah seorang anak Raja Himyar yang bernama Saif bin Yazan lari ke Persia. Dia meminta bantuan orang-orang Persia untuk mengeluarkan orang-orang Habasyah dari negerinya. Maka mereka pun bergerak, orang-orang Persia itu,
dan mampu mengalahkan orang-orang Romawi. Kerajaan selanjutnya adalah Kerajaan Hirah yang sudah ada sejak abad 111 sebelum Masehi dan terus berdiri sampai lahirnya Islam. Kerajaan ini berjasa terhadap kebudayaan Arab karena warga negaranya banyak mengadakan perjalanan di seluruh jazirah Arab. Terutama itu mereka juga menyiarkan kepandaian menulis dan membaca. Karena itu mereka dapat dianggap sebagai penyiar ilmu pengetahuan di jazirah Arab. Sedangkan Kerajaan Ghassan berasal dari mata air di Syam yang bernama Ghassan juga. Kaum Ghassan ini memerintah di bagian selatan dari negeri Syam dan di bagian utara dari Jazirah Arab. Mereka mempunyai kebudayaan yang tinggi dan menganut agama Masehi yang diterima dari bangsa Romawi, dan merekalah yang memasukkan agama Masehi ke Jazirah Arab. Dan yang terakhir adalah Hijaz. Hijaz itu berbeda dengan negeri-negeri Arab yang lain karena Hijaz tidak pernah dijajah, tidak pernah diduduki, dan tidak pernah dipengaruhi oleh negara asing. Hal ini karena Hijaz itu letak geografisnya susah dan negerinya miskin, jadi tidak menarik negara-negara lain. Tetapi ada satu hal yang paling penting di negara ini yang mempengaruhi orang-orang untuk datang, yaitu adanya Ka'bah yang terletak di kota Mekah. Makkah dan Ka'bah itu pada awalnya dikuasai oleh Ismail, kemudian dilanjutkan oleh para kabilah dari Jurhum dan digantikan oleh suku Khuza'ah yang datang dari Yaman setelah runtuhnya bendungan Ma'arib dan berkuasa di Makkah selama 300 tahun. Pada abad ke-5 Masehi, suku Quraisy merebut kekuasaan Makkah dan Ka'bah dari Khuza'ah. Makkah kemudian mengalami kemajuan di bawah kekuasaan suku Quraisy. Mereka mengurusi Makkah, mengamankan para peziarah yang datang ke Makkah, dan suku Quraisy mendirikan semacam pemerintahan dalam pengurusan Ka'bah. Ya, demikianlah materi kita pada hari ini, yaitu tentang kondisi ekonomi dan kondisi politik masyarakat Arab sebelum Islam dibawa oleh Rasulullah SAW. Terima kasih, banyak salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.